Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, dimanapun Anda saat ini berada, selamat malam. Selamat mendengarkan acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini dengan tema pertobatan dan lahir baru. Bersama saya dengan Ibu Mardianti. Sebelum saya memulai acara Mimbar Agama Kristen pada malam ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Kau berikan kesempatan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu, untuk kami bisa mengerti apa isi hati dan kehendak-Mu. Dan kami akan memulai dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, kita akan membaca bacaan Alkitab pada malam ini di dalam Matius 3 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan Kristiani ada 2 proses penting yang harus kita jalani, yaitu pertobatan dan kelahiran baru. Oleh karena itu seruan pertobatan takkan pernah berhenti untuk disampaikan, karena pertobatan itu adalah hal yang mendasar khusus untuk umat Kristiani. Kata bertobat dalam bahasa Yunani metanoia, terdiri dari meta yang artinya berubah, change, dan noia artinya pikiran. Jadi metanoia berarti berubah pikiran dan mengubah pikiran. Kata ini yang sering digunakan untuk menunjuk pada pertobatan seseorang yang ditandai dengan perubahan pikiran dan tingkah laku. Bertobat bisa diartikan berubah arah tujuan, yaitu dari jalan orang berdosa yang selama ini dijalaninya ke arah yang benar, yaitu ke jalan Tuhan. Seorang yang bertobat berarti dia sedang menyerahkan tujuan hidup dan hatinya dengan sukarela. Ada niat di sana. Seorang yang bertobat, dia berniat untuk berubah. Dan setelah dia bertobat, Tuhan akan memperbarui dan memprosesnya. Seorang berdosa yang sadar akan dosanya dengan tulus hati, menyesali semua perbuatannya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, akan lebih mudah untuk bertobat. Karena ada orang, saudara ya, bertobat hari ini, besok diulangi lagi. Hari ini minta maaf, besok melakukan kesalahan lagi. Jadi seperti tidak ada artinya. Dikatakan di sini bertobat adalah dengan tulus hati menyesali perbuatannya dan tidak melakukan lagi, tidak melakukan dosa lagi. Jadi yang dimaksud bertobat bukanlah sebatas menyesali dosa juga, tetapi juga punya kemauan dan komitmen untuk berjalan ke arah Tuhan, berjalan ke arah jalan Tuhan. Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan adalah mencari orang yang berdosa, yang mau bertobat dan menjadi ciptaan yang baru di kehidupan yang baru, yang benar. Dikatakan Tuhan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan
orang berdosa. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, lalu apa yang menjadi pertanyaannya? Bagaimana kalau kita tidak mau bertobat? Nah, itu masalahnya. Apa yang terjadi jika kita tidak mau bertobat? Dalam Matius 18 ayat 3, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ada 3 hal yang jika kita tidak mau bertobat, kita tidak benar-benar menjadi anak-anak Allah sejati. Kedua, tidak ada pengharapan keselamatan bagi orang yang tidak bertobat, yang hidup dan matinya dalam kondisi tanpa pertobatan. Jadi hidupnya masih dalam kejahatan, hidupnya masih dalam kegelapan. Tidak akan ada harapan bagi orang yang tetap dalam kehidupan gelap seperti itu. Yang ketiga, ketika Anda tetap tinggal dalam ketidaktobatan, saudara tidak akan dapat menerima pengampunan dosa. Saudara pendengar yang berbahagia, bagaimana? Apakah kita tetap tidak mau bertobat? Bertobat dalam pikiran kita, dalam dosa kesalahan kita, mungkin kita tetap bertahan dalam kesalahan dosa itu. Kita tetap melakukannya itu, padahal kita tahu bahwa itu tidak benar. Mari, mulai firman Tuhan ini, melalui firman Tuhan kita boleh membuka hati kita bahwa pertobatan itu penting untuk kehidupan kita pada saat ini. Kita membuka diri, membuka hati untuk Tuhan bisa masuk dalam hati kita. Kita bisa menerima kasih Tuhan itu kembali. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, tahap yang selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu kelahiran baru. Adalah Tuhan yang mengerjakan apa menjadi bagiannya, itu melahirkan orang itu kembali menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Proses melahirkan kembali itu adalah kunci kerajaan surga di dalam kehidupan orang-orang Kristiani. Dalam Yohanes 3 ayat 5-7, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, tanpa pertobatan dan kelahiran baru, kita tidak layak disebut pengikut Kristus sejati. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jelas bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kalau kita tidak menjadi ciptaan baru, kita bukanlah pengikut Kristus. Kita bukanlah di dalam Kristus. Pertobatan bukanlah saat kau menangis, saudara-saudara. Saat kita meronta-ronta menyesali perbuatan kita, tapi saat kita mau berubah, itulah pertobatan yang sejati. Berubah atas kelakuan kita, tingkah laku kita yang mungkin sering menyakitin orang, menyakitin hati Tuhan. Tingkah laku kita sering mengecewakan orang, mengecewakan Tuhan. Seseorang yang hatinya sudah mungkin sampai tahap mengeras seperti batu karang, yang tidak bisa diubahkan, yang juga terbiasa menunda-nunda pertobatan, padahal dia tahu benar yang salah, yang benar, tapi dia tidak memilih untuk melakukan yang benar. Kadang kita berpikir, nanti saja, nanti aja kali, ini saja aku melakukan kesalahan, toh juga nggak ada yang lihat.
kali ini saja nggak ada yang lihat, padahal Tuhan tahu. Membiarkan diri kita masuk dalam kesalahan, dosa, kita berbuat lagi, ditambah lagi mungkin kita masih mempunyai banyak waktu. Nanti aja masih banyak waktu. Karena juga merasa manusiawi, maklum manusiawi. Jadi pertobat itu sering ditunda. Padahal kita tahu itu apa yang kita berbuat itu salah, itu benar, tapi kita memilih untuk berbuat salah. Kebenaran itu sebenarnya ada. Makin hari hati nurani makin tidak peka terhadap suara dan tuntunan Roh Kudus, sampai seseorang itu pada titik dia tidak dapat lagi mengikuti tuntunan Roh Kudus yang menghendakinya untuk bertobat. Jadi kalau seseorang itu dia dari hari di hari dia terus berbuat jahat, dia terus berbuat kesalahan, mengulangi kesalahan lagi, menyakiti orang terus, lama-lama dia tidak peka atas suara Roh Kudus. Padahal Roh Kudus menghendakinya untuk bertobat. Roh Kudus sering berbicara dalam hati nuraninya, tapi hati nuraninya sudah mati, sudah gelap. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristiani. Saudara-saudara pendengar yang budiman, hendaknya kita tidak menunda pertobatan hanya karena kita ingin menikmati kesenangan tertentu. Kesempatan bertobat untuk bertobat itu tidak bisa datang kembali jika kita menyia-nyiakannya. Orang yang menunda pertobatan itu, saudara, adalah orang yang berpotensi untuk menolak keselamatan dalam Kristus Yesus. Menunda pertobatan sama halnya dengan tidak menghargai pengampunan Allah. Pengampunan Allah yang diberikan dengan tujuan untuk mengubah manusia serupa dengannya. Ketika seorang ini diampuni Tuhan, namun tetap hidup dalam dosa, hal ini menunjukkan bahwa ia tidak bisa memenuhi maksud yang diberikan pengampunan tersebut. Orang inilah yang disebut kelompok yang mendukakan dan menghina, menghujat Roh Kudus. Dan di dalam Matius 12:31, sebab aku berkata kepadamu, segala dosa hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa itu menghujat Roh Kudus, saudara-saudara? Menghujat Roh Kudus tidak perlu dipahami sekedar tindakan melontarkan kata-kata tidak pantas terhadap pribadi dan karya Roh Kudus. Tetapi menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang mempunyai keadaan nurani yang gelap, yang tidak mau menyelesaikan dosa dan kesalahannya untuk berubah. Jadi hati nuraninya udah gelap, udah mati, dia tidak mau menyelesaikan dosa yang sudah diperbuatnya itu dan tidak mau berubah. Itulah menghujat Roh Kudus. Tetap saja seperti itu keadaannya. Orang yang percaya yang telah ditebus oleh darah kudus harus sungguh-sungguh memperhatikan dirinya setiap hari. Harus peka dan segera kembali ke jalannya. Ada 3 hal yang dilakukan dalam pertobatan dan lahir baru. Saudara-saudara, 1, mari kita datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Dan ada perubahan hidup dalam kebenaran. Saudara pendengar berbahagia, saat datang kepada Tuhan kita ingat kisah si bungsu yang datang kepada Bapa. Dalam kisah perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32, perempuan ini menceritakan seorang bapa yang memiliki 2 anak. Satu si bungsu, satu si sulung. Si bungsu ini meminta harta warisan padahal ayahnya belum meninggal. Dan dia berfoya-foya ke negeri yang jauh. Dan setelah uangnya habis, timbullah kelaparan dalam negeri itu. Dan si bungsu ini mengalami kelaparan.
Sampai suatu saat sampai dia mau, karena untuk bertahan hidup, memakan ampas babi. Dan dalam hati si bungsu timbullah penyesalan yang teramat dalam, dan memutuskan untuk kembali ke bapaknya. Hal yang pertama adalah kita datang kepada Bapa seperti si bungsu ini. Bungsu adalah menggambarkan kita, dan Bapa itu adalah Tuhan Allah kita. Yang kedua adalah mohon pengampunan dari Tuhan, seperti kisah si bungsu menyadari kesalahannya dan mohon ampun kepada bapaknya. Dan apa yang terjadi? Bapa menyambut dan memberi ampunan kepada anaknya. Sang Bapa mengampuni dan mengasihi anaknya yang sudah kembali. Saudara. Dan ketiga adalah ada perubahan hidup dan hidup dalam kebenaran. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, dalam pertobatan itu dan lahir baru itu identik dengan perubahan. Jelas firman-Nya kita harus berubah dalam pembaruan budi. Sikap dan tingkah laku kita yang tidak benar harus berubah menjadi benar. Dan jangan ulangi lagi. Dengan demikian kita terpancar menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kesaksian hidup yang benar, dan menjadi suratan kitab yang terbuka di dunia ini. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada perubahan dalam hidupmu, ada kebenaran dalam hidupmu. Tuhan Yesus adalah kebenaran sejati. Hidup dalam kebenaran adalah hidup di jalan yang benar. Tetap di dalam jalan kebenaran itu. Tidak serong ke kanan, tidak serong ke kiri. Memilih untuk hidup dalam ruang lingkupnya Tuhan. Itulah hidup dalam kebenaran. Karena salah satu perjuangan dalam hidup beriman adalah bagaimana hidup dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud hidup dalam kebenaran adalah hidup sesuai dengan teladan Kristus Yesus dan mematuhi perintah-perintahnya. Ada perubahan karakter, ada perubahan hidup. Dikatakan dalam Kolose 3:8-9, dikatakan di situ kita membuang semua amarah, geram, kejahatan semua. Itu yang menjadi kita ada perubahan hidup dan karakter. Dikatakan juga kita harus mematikan dalam diri kita sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, semua kita matikan. Itu perubahan hidup. Dan kita memiliki buah-buah roh, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang akan kita tunjukkan pada dunia. Memiliki buah-buah roh, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Saudara pendengar yang berbahagia, bertobat jangan tunggu besok atau lusa. Mungkin kita mendengar ada banyak berkata bahwa bertobat itu adalah usaha nanti, atau nanti sudah tua. Kalau sekarang kita masih muda, senang-senang dulu lah, nggak apa-apa, memuaskan diri dulu. Dan begitulah yang sering kita dengar di dunia ini. Dan itulah jebakan iblis, tipuan dunia ini. Mari saudara, saat sekarang ini, saatlah kita bertobat. Kita bertobat dari dosa kesalahan kita, apapun yang kita perbuat, mari ingat. Dan kita mohon ampun pada saat ini. Yang kita perbuat kemarin, mungkin kita menyakiti, mengecewakan, mendukakan Roh Kudus, menghujat,
Roh Kudus, mari kita bertobat sekarang. Mari kita lahir baru, hati kita diperbarui dengan firman Tuhan pada saat ini. Kesempatannya mungkin sekarang yang Tuhan beri. Mari kita beri kesempatan untuk kita bisa menilai hati kita menjadi, menyerahkan hati kita untuk bertobat. Jangan lewatkan kesempatan dan menyia-nyiakannya. Karena hidup bersama Yesus adalah hidup yang terbebas dari kuasa dan kutuk dosa. Saudara-saudara pendengar, dan sebagai penutup dalam mimbar agama Kristen ini, kita akan berdoa. Kita akan tilik hati kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita sudah buat untuk menyakitkan hati Tuhan di masa lalu. Bahkan mungkin tadi hari ini mungkin kita sudah menyakiti Tuhan sesama kita. Mari kita mohon ampun. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, menyadari dosa-dosa kami, mungkin yang teramat banyak. Kami membutuhkan pengampunan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi lahir kembali dari hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami. Biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah dan kasih-Mu dan segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami mau tetap di dalam Engkau. Saudara-saudara, pendengar yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri acara mimbar agama Kristen pada sore hari ini, pada malam ini, mari kita akan serahkan hidup kita sekali lagi kepada Tuhan. Kita datang dan kita mohon ampun, dan mulai hari ini, malam ini, kita menjadi manusia yang baru, menjadi umat yang baru, sehingga apa yang kita kerjakan semua berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Semoga dapat memberkati saudara-saudara yang mendengar, mengubah hati kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Saya Ibu Hadianti mohon undur diri. Kita akan mendengarkan nanti minggu depan di lain waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.